Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang fokus grup discussion kami mengenai pengembangan keorganisasian, peningkatan hasil karya. Kelompok 8 ini beranggotakan Astari Filjah Aulia, Muhammad Irfan Ansori, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fajar Firdaus. Di sini kami mendapat 3 pertanyaan mengenai pembahasan kami. Pertanyaan yang pertama yaitu pemimpin organisasi seperti apa yang bisa mengembangkan organisasinya. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah organisasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan intervensi yang tepat ketika merancang proses perubahan di sebuah organisasi. Mungkin ini adalah pertanyaan yang akan kami bahas di FGD sekarang ini. Mungkin untuk yang pertama kali akan saya jawab sendiri. Saya ingin coba menjawab untuk yang nomor 3, yaitu bagaimana menentukan intervensi yang tepat ketika merancang proses perubahan di sebuah organisasi. Dalam merancang suatu intervensi, terdapat 6 hal penting yang harus kalian titik besarkan. Yang pertama yaitu ada sejarah atau peristiwa yang terjadi mendahului intervensi, seperti konteks dari intervensi sendiri. Yang kedua adalah hasil akhir yang hendak dicapai. Yang ketiga ada peran-peran terkait, siapa yang mengelola dan yang mengarahkan. Yang keempat ada fase-fase. Yang kelima ada komunikasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Ada banyak cara untuk membuat struktur intervensi. Salah satunya adalah dengan melakukan berdasarkan lingkup pihak yang menjadi sasaran, yaitu individu, kelompok, organisasi, atau sekumpulan organisasi yang berkolaborasi. Cara lain adalah dengan melihat jenis perilaku organisasi yang sedang dikerjakan. Untuk contoh perilaku proses PO sendiri yaitu ada yang pertama yaitu contohnya pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, intervensi yang harus kita buat yaitu debat, wawancara, dan mutual gains atau sebuah teknik negosiasi. Dan yang kedua yaitu kekompakan sosial. Dalam proses kekompakan sosial, intervensi yang kita tunjuk yaitu bowling, kayak bikin event kekeluargaan gitu dengan seluruh anggota organisasi, atau teater improvisasi. Kita bikin acara sendiri mengenai bikin drama atau apapun. Pokoknya yang bersifat kekeluargaan. Mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan nomor 3. Dan selanjutnya saya akan coba jawab untuk yang nomor 2. Bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah organisasi. Untuk membangun perubahan, caranya menurut saya caranya itu cukup simpel. Yang penting itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya komunikasi akan membuat kita tidak akan terjadinya sebuah kesalahpahaman. Itulah yang menjadi kunci untuk membangun sebuah perubahan yang berarti di sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang lain? Dari Riri mungkin? Teh Astari? Baik, Kang, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah organisasi. Menurut saya ada beberapa strategi terbaik yang memungkinkan perubahan sistem terjadi di organisasi. Yang pertama, merangkul semua karyawan.
Perubahan sistem dimulai oleh orang-orang yang siap untuk memimpin diri mereka sendiri dan organisasi mereka. Jika Anda ingin perubahan terjadi, maka Anda harus memiliki semua sumber daya yang mendukungnya. Dalam beberapa kasus itu bisa berarti waktu, biaya, atau keterampilan sumber daya manusia. Yang kedua, menemukan peluang. Berdasarkan sifatnya, sistem itu kompleks dan kita tidak akan pernah tahu di mana kapan mereka akan berubah. Kita harus belajar dan terus belajar untuk memahami kondisi dunia. Ini akan membantu untuk kita menemukan peluang kita. Perlu melakukan pemetaan untuk menganalisa lanskap bisnis. Yang ketiga, ada menyelaraskan visi dan sistem. Terkadang kita tidak menyadari bahwa semua upaya yang kita lakukan telah mengarah pada penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Kita sering terjebak dengan cara-cara kita saat ini dalam melakukan sesuatu. Sementara untuk sustain, kita dituntut untuk mengambil pendekatan yang mengakui bahwa sistem organisasi kita merupakan bagian dari sistem ekologi yang lebih luas. Yang keempat, melakukan eksperimen. Perubahan tidak akan terjadi sebelum kita membuat sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari sistem kehidupan kita. Sistem kehidupan kita berubah setelah melalui eksperimen yang berevolusi dan mampu merubah dunia. Yang kelima, menciptakan platform inovasi. Menciptakan inovasi baru atau proyek percontohan tidak akan membuat perubahan sistem terjadi. Kita harus memiliki platform pendukung yang mampu mempercepat skala dan jangkauan perubahan. Lalu di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1, yaitu tentang organisasi, seperti apa yang bisa mengembangkan organisasi. Menurut saya sih ada beberapa karakter yang harus dimiliki seseorang, terutama seorang pemimpin ya, yang sukses dalam membentuk organisasi, yaitu seperti self-managing atau bertindak strategis, menjadi komunikator yang efektif, menjadi akuntabel dan bertanggung jawab, mendapatkan saran dan jelas. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan yang saya jawab. Mungkin ada rekan lain yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ada Kang Irfan. Oh ya, baik. Terima kasih Akang dan Teteh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai pemimpin organisasi seperti apa yang bisa mengembangkan organisasinya tersebut. Menurut saya, mengembangkan organisasi terletak pada komunikasi dari pemimpin tersebut. Komunikasi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Dan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya maka harus selalu berpikir kreatif dan penuh dengan ide-ide baru. Pemimpin harus mengkomunikasikan ide tersebut kepada anggotanya, lalu mempengaruhi anggota tersebut untuk dapat menerima ide tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan perilaku organisasi yang diinginkan oleh pemimpin sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Organisasi dapat terlaksana dengan baik apabila pemimpin mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peranannya. Artinya bahwa peranan pemimpin dapat mempengaruhi dan menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku anggota sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang akan berdampak terbentuknya perkembangan organisasi.
Itu mungkin untuk pertanyaan nomor 1, dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah organisasi. Menurut saya, yaitu untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan sepertinya memotivasi perubahan tersebut atau mendukung pihak tertentu, dan yang keduanya tentunya harus berkomunikasi antara satu sama lain, dan yang ketiganya semua karyawannya ikut berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Hatur nuhun Akang dan Teteh. Oke, baik Kang Irfan. Gimana, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, baik. Sepertinya tidak akan ada tambahan. Dari beberapa tanggapan atau jawaban rekan-rekan saya, di sini dapat disimpulkan bahwa pemimpin organisasi seperti apa yang bisa mengembangkan organisasinya, yaitu pemimpin yang mempunyai komunikasi dan selalu berpikir kreatif. Atau dengan kata lain, pemimpin itu selalu mengkomunikasikan ide-ide baru terhadap bawahannya sebelum dia mengambil keputusan sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah organisasi? Untuk membangun sebuah sistem organisasi, perubahan sistem organisasi, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu merangkul semua karyawan. Yang kedua yaitu menemukan peluang berdasarkan sifatnya, baik itu sistem kompleks atau yang lainnya. Yang ketiga, menyelaraskan visi dengan sistem. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menciptakan platform inovasi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana menentukan intervensi yang tepat ketika merancang proses perubahan di sebuah organisasi. Jawabannya yaitu dalam menentukan sebuah intervensi, ada beberapa poin yang harus kita lihat, yaitu yang pertama, sejarah organisasi tersebut. Yang kedua, hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu peran-peran terkait siapa yang mengelola dan mengarahkan perubahan tersebut. Yang keempat adalah fase-fase terkait urutan langkah atau subproses. Yang kelima, komunikasi antar sama anggota organisasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari proses perubahan tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari jawaban dari ketiga pertanyaan yang telah kelompok kami jawab. Terima kasih atas perhatian para rekan-rekan. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami semua. Kami tutup diskusi untuk 3 pertanyaan mengenai judul presentasi kami ini. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.